Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan bahas terkait dengan kerja ruh. Jadi lagi ruh lagi bahas ruh. Kembali saya dari tim Raja Nusantara, kembali kami tekankan bahwasanya ruh dalam diri manusia itu ada dua. Ada ruhul hayati, ada ruhul kudus. Nah, ruhul hayati ini dari alam ketika sperma bertemu dengan sel telur. Itu otomatis ada sebagai penopang kehidupan. Nah, dalam diri manusia ini ada biologis. Biologis ini terbentuk dari alam. Itu dari saripati tanah. Kemudian ketika besar ya makan sendiri. Kemudian psikologi. Psikologi ini juga nanti ada beberapa term lah. Ada yang terkait dengan indera, ada yang terkait dengan akal, ada yang terkait dengan nafsu. Nah, kemudian biologis, psikologis, emosional, intelektual, dan ruh. Jadi sedulur papat kelima pancer itu biologis, psikologis, emosional, intelektual, dan ruh. Nah, kita bahas ruh ini ada dua. Ada ruhul hayati, ada ruhul kudus. Kalau ruhul hayati itu seperti binatang, maksudnya gini, binatang itu hanya menerima ruhul hayati. Makanya ketika dia meninggal itu selesai, tidak ada pertanggungjawaban apapun bagi binatang, tidak ada. Jadi binatang kalau mati ya sudah mati. Nah, sedangkan manusia ketika meninggal itu ada harus mempertanggungjawabkan. Yang mempertanggungjawabkannya itu adalah ruhul kudus. Ruhul kudus sudah disumpah pada saat alastu birobikum itu, pada saat 4 bulan itu. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan kerja ruh. Begini saudaraku, ruh itu merupakan bagian yang sangat dekat dengan Allah gitu. Jadi sifat-sifat segala macamnya sangat dekat dengan Allah karena memang langsung dari Allah. Unsur yang langsung dari Allah. Nah, salah satunya itu identitas yang melekat adalah ruh itu tidak tidur. Kalau powernya butuh, iya. Makan ruh butuh. Ruh itu makannya dengan zikir. Gitu loh. Karena ruh itu bagian dari Allah tapi sudah dilepaskan dari Allah sehingga berdiri sendiri gitu loh, tidak bisa menyatu lagi. Nah, dia butuh power dalam bentuk kalau badan makan minum, kalau ruh zikir untuk kembali menguatkan, untuk kembali mengikat antara ruh dengan Allahnya gitu loh. Jadi dengan zikir itu. Nah, ruh itu butuh zikir, butuh power dari zikir itu. Karena berasal dari Allah, maka zikir kepada Allah menjadi alat untuk menguatkan ruh. Ruh itu tidak ngantuk juga tidak tidur. Sedangkan fisik membutuhkan istirahat. Nah, ini ada yang tidak balance. Jadi aslinya ruh tidak pernah tidur, sebagaimana halnya Allah. Apakah ruh sama dengan Allah? Bukan. Ruh itu adalah bagian dari Allah yang sudah dilepaskan dari Allah gitu loh. Jadi bagian yang sudah dilepaskan, makanya ruh itu memiliki sifat-sifat Allah. Ada Rahman, Rahim, itu yang ada pada diri kita, dari ruh kita, walaupun kadang-kadang kalah dengan nafsu. Nah,
ruh itu tidak tidur. Ruh itu tidak tidur. Tetapi fisik itu membutuhkan istirahat. Otak, nafsu membutuhkan istirahat. Maksudnya fisik lah, biologis ini kalau pikiran, kalau nafsu itu memang kan konsentrasinya, frekuensinya ke makhluk. Tapi fisiknya, maksudnya fisiknya ini membutuhkan istirahat. Karena kalau manusia tidak tidur, itu akan terjadi kerusakan dalam dirinya. Secara umum akan terjadi kerusakan pada struktur atau fungsi dalam tubuhnya. Nah, makanya ketika seseorang itu tidur, ruhnya kemana? Gitu. Ini ada pertanyaannya seperti itu. Ketika seseorang tidur, ruhnya kemana? Karena ruh itu fungsinya membangun kesadaran, maka ketika ruh ada, orang akan tetap sadar. Ketika ruh pergi, orang tidak sadar. Buktinya tidur. Nah, orang tidak sadar. Coba aja orang sedang tidur ditanya rumus matematika, pasti pusing. Nah, jadi pada saat seseorang itu tidur, ruhnya kemana? Ini saya akan mencoba memperbesar questionnya atau pertanyaannya. Apakah aktivitas ruh itu selalu berkaitan dengan fisik atau tidak gitu loh. Karena fisik memiliki keterbatasan energi, membutuhkan istirahat, sedangkan ruh tidak membutuhkan istirahat. Apakah ada aktivitas ruh yang tidak melibatkan fisik gitu loh? Jawabannya ada. Jadi begini saudaraku, saya kategorikan 3. Yang pertama, secara umum orang yang sedang tidur itu ruhnya tetap beraktivitas, tetapi tanpa kendali. Tidak ada tidur yang janjian dengan suatu skenario. Tidur tidak ada mimpi, maksudnya tidak ada mimpi yang bisa diskenario. Mimpi ya mimpi aja, walaupun tidurnya berdampingan, mimpinya belum tentu sama. Nah, artinya apa? Tidur itu adalah aktivitas ruh di dimensi langit 1. Fisiknya di dimensi 3, fisiknya di dimensi langit, di dimensi fisik lah di sini. Tapi ruhnya lari ke sana. Karena apa ruh itu harus lari? Supaya fisik tidur. Karena kalau ada ruh, fisik nggak bisa tidur. Karena apa? Ruh itu membangun kesadaran. Jadi orang sadar terus kalau ruhnya nggak pergi-pergi. Tapi yang ditinggal di situ adalah ruhul hayati. Ruh pergilah ke langit 1. Itu 1. Jadi ruh orang yang tidur tetap beraktivitas, tetapi mimpinya itu tidak bisa diskenario. Yang kedua ada ruh yang bisa diskenario. Jadi begini saudaraku, ada orang-orang yang sudah bisa melatih ruhnya. Dia tetap sadar, tetapi ruhnya bisa menjelajah atau bisa lari kemana saja dalam kecepatan yang sangat tinggi. Tapi orangnya sadar, bisa diajak ngobrol, tapi dia sudah lari kemana-mana dalam hitungan persekian detik, persekian ribu detik lah. Jadi dalam dunia spiritual itu biasanya ada orang-orang yang dalam secara sederhana itu memecah sukma. Memecah sukma itu jadi sukma yang satu tetap dalam kondisi tetap di dalam tubuh untuk membangun kesadaran. Kemudian yang pecahannya lari kemana saja untuk melakukan satu aktivitas. Itu ada yang seperti itu. Nah, ketika yang lari itu selesai melakukan aktivitas, dia kembali pulang, kemudian kembali bersinergi dengan ruh yang ada di dalam tubuh, dan kemudian menganalisa dan memberikan informasi kepada memori atau otak. Contoh begini, seseorang melakukan pelepasan ruh, pemecahan ruh. Jadi yang satu tetap di sini, yang satu lagi kabur umpamanya ke Amerika.
Nah, dia pulang dari sana dalam kecepatan yang sangat tinggi, itu dia kembali datang dan melaporkan situasi di Amerika pada saat itu seperti apa. Gitu. Jadi seperti center, kalau yang model kedua ini seperti centernya tetap ada di tubuh di tangan kita lah, tapi cahayanya lari kemana-mana gitu. Nah, ruh juga sama seperti itu, tapi powernya harus tinggi. Power harus tinggi itu, kalau powernya lemah tidak bisa memecah seperti itu. Seperti halnya watt listrik. Kalau cuman 450 watt, maka yang bisa dinyalakan hanya apa saja gitu loh. Seperti dispenser satu udah 350. Kemudian rice cooker 350 udah 700, udah ngejeglek gitu loh. Tapi kalau wattnya 2000, maka banyak yang bisa dinyalakan. Ruh juga sama, karena ruh unsurnya cahaya. Nah, jadi yang pertama tidur mimpi murni, totali murni lah gitu. Kemudian yang kedua separuh fisiknya, ruhnya tetap dalam fisik, tapi yang sebagian lagi lari untuk mencari informasi atau untuk bekerja. Nah, yang ketiga ada juga yang total ruh bekerja, full power, fisiknya tidur. Kalau yang pertama tadi mimpi tidak bisa di skenario. Nah, kalau yang kedua setengah-setengah, kalau yang ketiga ini full power. Itu loh. Full power dalam artian fisik tidur total, kemudian ruh keluar total karena butuh energi yang sangat besar, sehingga energi ruh ini tidak dipecah, tapi satu bulatan utuh untuk satu pekerjaan yang berat. Biasanya seperti itu. Jadi kalau pekerjaannya ringan cukup dengan pecahan, tapi kalau pekerjaannya berat maka ruhnya utuh keluar, tetapi bisa diskenario sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam bahasa-bahasa di tanah Jawa itu yang namanya dengan meraga sukma itu, yaitu jadi sukma menjadi raga. Sukma nguntal rogo, bukan sukma nguntal rogo, meraga sukma lah. Sukmanya menjadi raga. Tapi itulah kapan-kapan kita bahas. Jadi sukma keluar menjadi raga, kemudian beraktivitas di tempat tertentu yang sudah ditetapkan. Itu saudaraku ya terkait dengan kinerja ruh. Terima kasih, tetap tingkatan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.